Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan rapat pengurus, yang mana rapat pengurus ini salah satu tujuannya itu agar supaya teman-teman minimal mempersiapkan hal-hal atau rapat ini dapat menjadi acuan untuk rapat pleno yang akan kita laksanakan bersama DPO di kemudian hari pada tanggal 24 nanti. Nah, oleh karena itu teman-teman mohon perhatiannya, benar-benar paham apa aja yang dibahas pada rapat kali ini. Oke, dan rapat kali ini tuh pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama ada visi misi ketua dan wakil, lalu tata cara pengisian metrik satu pengurusan, tata cara pengisian RAB satu pengurusan, dan pertanyaan mengenai GBBK per departemen. Oke, tanpa panjang lebar langsung saya alihkan ke pembahasan yang pertama, visi misi oleh ketua dan wakil. Saya persilahkan ketua kita, Hanif Al-Fatih. Wah, menyala bangku. Ya, bentar. Edo. Silau, silau, silau. Iqbal. Nah, Rar. Kelihatan loh. Oh maka. Sakit banget itu. Oh. Besok satu. Terima kasih, Kena itu ujung bang gitu. Mas Lu Sekretaris. tadi yang ngomong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Aduh. Ini koor-koor udah pada hadir ya. Eh, Bang Said ada, Bang Said? Udah tuh sama novel. Udah ya. Ini pendidikan udah, seni udah, Nopa udah. Apa lagi satu lagi? Mendaki. Mendaki. Ada. Eh, Aslinya kan biasanya di rapat awal itu ya ramah tamah aja, perkenalan, sama nanti ada tata cara pengisian matriks dan RAB gitu. Karena matriks dan RAB itu bakal diisi untuk 1 tahun kepengurusan. Jadi coba dibayangin keperluannya apa aja untuk 1 tahun ke depan. Untuk departemen-departemen yang butuh apa namanya eh inventaris lagi tambahan, kayak misalnya MI itu butuh lensa, ya monggo dianggarin dari awal gitu. Apalagi untuk dana-dananya yang lumayan gede. Supaya nanti itu bakal kita bahas sama-sama sama DPO. Eh Aslinya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin mengulang apa yang saya sampaikan waktu kita kumpul bersama DPO di setelah pelantikan kemarin ya. Beberapa mungkin yang harus kita pegang di 1 tahun kepengurusan ini. Karena kan kemarin kan ada beberapa teman-teman yang nggak ikut kumpul setelah apa namanya setelah pelantikan itu ya. Ya yang paling kita notice ya, teman-teman, saya berharap sih 2 tahun ini, 2 tahun, 2 tahun, setahun aja, setahun. Menjalankan amanat. Setahun ini eh minta tolong semangatnya lah, semangatnya itu dijaga terus, khususnya untuk para koor. Tolong grup kalian itu buat seasik mungkin, buat sereceh mungkin. Ya ngalir aja, ngalir. Terus nanti di tengah-tengah serius lagi. Maksudnya serius itu eh mau memutuskan sebuah keputusan dengan cara bercanda pun tidak apa-apa. Ya supaya nanti eh rapat kalian itu, rapat khususnya misalnya mau rapat online kah itu, offline kah itu, menjadi suatu hal yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Kayak besok kita rapat ya,
wah ayo gitu misalnya. Seru banget nih, seru gitu kan. Ada cerita apa lagi nih? Gibah nih. Nggak gibah juga boy, benar aja kau. L circle. Ya itu ya. Jadi ngalir gitu kerjanya. Terus ya mungkin eh komitmennya teman-teman kita mohonkan lagi. Sebagaimana teman-teman juga eh dengan teman-teman mengisi oprek itu saya rasa teman-teman itu sudah ingin berkomitmen ya untuk tahun pengurusan ini untuk melengkapi kabinet ini gitu. Apalagi teman-teman yang kita tarik ya, berarti ya kita percaya sekali untuk teman-teman yang kayak saya sampaikan kemarin itu setidaknya ngabarin, jangan ngilang begitu saja karena menyusahkan nggak cerita-cerita gitu ya minim dulu gitu misalnya udah misalnya di tengah pengurusan capek nih kayaknya misalnya dengan alasan 1 2 3 ya udah kalau udah bilang capek kayak gitu ya kita siap reshuffle karena memang informasi ya yang apa yang ngisi oprek itu ada sekitar 70-an orang gitu cuman saya tidak berharap reshuffle karena kemarin kami tim formatur sudah berdoa semoga ini susunan kabinet terbaik yang akan merealisasikan 1 tahun kepengurusan ini dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian ya yang seperti saya kemarin sampaikan juga untuk mengambil sebuah keputusan ibaratnya misalnya mau buat acara, tolong acara itu dieksekusi serealistis mungkin dan tepat sasaran. Ibaratnya tuh kita ambil contoh misalnya pendidikan ya, mau ngadain webinar, ngundang pemateri dari luar. Hitung jadwalnya. Jadwal itu anak-anak itu, teman-teman PPI itu lagi pada sekolah enggak? Kalau memang lagi pada sekolah, ternyata memang nggak ada pilihan lagi, jangan ambil waktu yang kira-kira semuanya itu nggak bisa hadir. Kebanyakan ya misalnya. Ambil misalnya sore, biar teman-teman taklim aktif juga bisa ikut. Kalau memang pematerinya dari Indonesia, eh, ambil jadwal mereka libur di siang hari gitu. Teman-teman taklim aktif yang libur di siang hari. Terus pemateri, jangan asal pilih. Pilih yang sekiranya dengan orang kita mengundang orang itu, anak-anak teman-teman PPI itu tergerak untuk hadir, tertarik untuk hadir. Begitu. Karena memang seperti yang saya sampaikan ya, eh, PPI Maroko itu jam'iyah yang sudah layak mengundang ulama-ulama besar di Indonesia, ulama-ulama besar di Maroko. Kayak kemarin misalnya, ya cuman yang saya sayangkan itu ya kita itu exposure-nya tidak terlalu besar. Makanya eh, saya berharap nanti juga saya sampaikan kepada teman-teman pendidikan gitu ya khususnya ya. Nanti Zawi Nusantara itu bakal kita bangun lagi brandingannya gitu. Biar nanti acara-acara kita itu pesertanya semakin banyak. Ya dengan berbagai cara lah mungkin nanti ya. Semoga ini berjalan dengan lancar. Ya mungkin kayak gitulah ya. Eh habis itu paling ini ya. Karena memang masuk di salah satu progul yang saya canangkan kemarin. Ya aslinya nggak ditagih juga sih sama orang-orang sih. Cuman kan maksudnya ini eh, dijalankan juga lebih baik gitu. Bagaimana nanti setiap departemen itu bisa berkompromi baik dengan para korwil gitu. Apalagi korwil-korwil yang sekiranya eh, punya lapangan, punya medan yang sangat memungkinkan untuk wilayah itu dibangun. Contohnya VES, Kenitra, yang ibaratnya itu untuk berkumpul itu mereka rame dan gampang gitu. Dikejar terus, dikejar. Ayo mana nih kegiatan nih? Misalnya Orseni, ayolah buat olahraga lah gitu, buat futsalan lah anak-anak ceweknya diajak olahraga gitu. Dikejar terus. Pokoknya teman-teman Korwil itu aslinya bukan mereka nggak mau kerja, karena memang kitanya aja yang jarang ngejarnya itu. Sering-sering dikejar, sering-sering diingetin, telepon kalau emang perlu, kalian butuh apa, kok acaranya nggak berjalan-berjalan gitu.
sesekali mungkin kita alirkan dana ke mereka gitu kalau memang dana yang ada di bendahara itu memungkinkan. Terus ini ya, teman-teman silahkan susun acara seliar mungkin dengan konsep yang baru yang ada di GBPK ataupun tidak ada di GBPK. Masalah uang itu kita cari sama-sama. Nggak usah takut. Kita cari sama-sama. Di tengah jalan ini kayaknya uangnya ini terlalu gede nih kalau mau ngadain acara ini. Ya kita nanti cari jalan tengahnya. Misalnya bendahara kami bisa ngeluarin dana segini. Kalian silahkan departemen buat RAB, buat proposal yang kita sebarkan eh, jauh-jauh hari dari sebelum pelaksanaan itu eh, terlaksana gitu. Karena memang dengan nekatnya kita itu yang bakal menjadi apa ya? Ya Dorongan. dorongan lah kayak ah, ya pokoknya banyak lah banyak banyak kejadian yang banyak program yang kemarin ya yang ibaratnya itu ini terlalu nekat ini. Tapi karena memang kita itu ada keyakinan, alhamdulillah ngalir-ngalir aja uangnya gitu. Walaupun misalnya kemarin itu dikabarin dari bendahara kami nggak bisa ngeluarin banyak nih, ya udah, ya karena memang udah nekat aja, coba lempar proposal, alhamdulillah cairnya lancar gitu. Ya di ini aja ya. Yang penting itu teman-teman punya semangat, punya komitmen kayak misalnya kalau idenya seperti ini, misalnya kok orangnya bilang ya, bilang ke anggota, kalian berani nggak komitmen misalnya eh tanggal segini kalian datang semua ke Rabat gitu misalnya. Kita buat acara ini semeriah mungkin. Misalnya setuju, 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 setuju. Insya Allah semuanya aman, lancar jaya gitu ya. eh Iya sih. Jadi saya cukup mungkin nanti mengenai hal-hal yang mau ditanyakan nanti silahkan berdevisi. Setelah ini saya kembalikan ke Mas Apin dan dilanjutkan oleh wakil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi Pak Ketua itu menyebutkan visi misinya secara umum ya. Untuk lebih detail lagi nanti Pak Ketua boleh nanti kita jelaskan kembali visi misi secara detail di mungkin di rapat pleno nanti, atau nanti kita buatkan kembali dokumen yang mana isinya itu visi misi Pak Ketua kemarin. Oke, lebih lanjutnya lagi, eh, kesempatan kali ini saya berikan ke Pak Wakil, Mas Mumtaz Agami. Sudah ready? Bismillah. Waktu Dimas dan aja yang tempat, penting shalom. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum di-share kan kalau BBM. Oh, apa ya? Ya, tampaknya tadi poin-poin yang disampaikan Pak udah mencakup semuanya sih. Oh iya, nanti itu nih, Pen, detail-detail program unggulan tiap departemen. Oh, Kapan mau disampaikan? iya. Maksudnya? Kapan mau disampaikan ke mereka? Dari Program unggulan, kita maksudnya? iya. Kan program unggulan itu ada poin-poinnya itu loh. Oh, iya, iya. Itu tetap harus sampaikan sekarang sih. Kencang-kencang. Coba kita buka dulu. Cek dulu. Cuman aslinya program unggulan yang khususnya dari kita berdua itu ya, itu kan masih secara umum aja gitu. Itu nggak apa sih, langsung sampaikan aja sekarang. Kayak, aku juga lupa sih aslinya. Bentar ya. Kayak yang ibaratnya tuh, ya kalau mau dieksekusi ya silahkan. Kalau enggak juga ya silahkan. Mana sih? Nggak ada. Oh ini. Hmm, nggak ada sih. Udah disampaikan semua sih. Ya, ini tuh kayak beberapa itu kan eh, ya yang program unggulan yang di saya ya khususnya ya. Itu kan kayak program ilmiah yang di wilayah aja gitu. Ya itu mungkin jalannya itu jalan untuk mengeksekusinya itu seperti yang saya sampaikan tadi aja sih. Kayak ya dikejar terus core will-nya, ditanyain mereka perlu apa kalau memang
masih apa ya, kayak angin-anginan gitu. Untuk uang kah gitu ya, misalnya nyebut nih ada karir talk sih, yaitu nanti eksekusinya tuh bisa di humas, yaitu kayak misalnya kita ngundang alumni kita yang sudah punya jabatan di Indonesia, ya minta bercerita tentang dirinya lah, itu Progres. ya progres dan lain sebagainya. Itu sih paling. Lanjut. Kalau sisanya sih mungkin pengen kalau ngelihat kalau kita baca-baca lagi ya hasil dari Mubes kemarin juga GPPK masing-masing departemen itu insya Allah apa yang kita sepakati di Mubes itu udah matang gitu. Tinggal ban maksimal. Contoh yang kelihatan sekarang baru ini kan kita apresiasi dulu teman-teman humas itu. Udah baru berapa lantik udah berapa press release tiga kan bahkan sampai sekarang. Itu untuk dibandingnya sebelumnya udah gila itu keren banget sih. Ya untuk kedepannya semoga itu jadi acuan juga buat departemen-departemen lain untuk memaksimalkan gitu, mengoptimalisasi dan memaksimalkan program tersebut. Karena sebenarnya ya program biasa kalau memang berjalan rutin, istiqomah, maksimal, gacor aja deh. Sisanya udah sih. Ya boleh. Ya. Insya Allah juara SEA Games ada deh. Bismillah. Bismillah. Ya itulah juara SEA Games. Oh iya, ini GBPK bilang. Apa? GBPK. Wah, Iya, terutama kita tekan baik itu koor maupun anggota dibaca lagi GBPK-nya tiap poin, tiap poin wajib maupun tambahan gitu. Biar itu tadi tujuannya memaksimalkan program dan mendahulukan kalau bisa tuh mendahulukan program wajib gitu yang wajib tuntas baru diiringi dengan tambahan atau setidaknya dari situ juga kita ngelihat gitu target ngetarget kapan kita mau melaksanain ini kapan kita melaksanain itu karena di materi itu kan selain juga program apa aja yang kita jalani yang ingin kita laksanakan waktunya juga waktunya kisaran bulan ini itu juga ngelihat selain tadi kata Hanif ngelihat ngelihat ini ya ngelihat daerahnya ya, daerah yang memungkinkan untuk melaksanakan ini, waktunya juga kita lihat itu. Kayak misal kalau di bulan-bulan yang musim ujian kan susah tuh ngadain program-program. Jadi mungkin Ima di waktu-waktu yang teman-teman di kota-kota mudah untuk berkumpul, menyesuaikan waktu ujian dan halangan lainnya. Gitu. Apa lagi? Bismillah, Kabinet Arunika. Terima kasih, Mas Apin. Lanjut. Oke, terima kasih kepada Kak lagi Pak Ketua dan Pak Wakil atas penyampaiannya. Semoga teman-teman paham yang dimaksud Pak Ketua dan Pak. Gimana, Pin? Sudah ready? Matriksnya ya? Ya. Sorry, tadi ada kendala internet. Oke, sebentar, aku share screen. Pembahasan Oke. tata cara pengisian matriks. Jadi aku udah bagiin ya ke para koor tiap departemen matriks program kerja PPI Maroko periode 2024-2025. Mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu sih fungsi matriks itu apa. Contohnya kita lihat matriks yang udah jadi tahun kemarin. Ini matriks ketua ya. Jadi di sini
ada kolom program kerja, kemudian ada kolom bulannya dari Agustus sampai Juli, dan di sini ada blok-blok warna. Nah, fungsi matriks itu kurang lebihnya seperti kalender. Cuman kalau kalender itu kan udah jelas ya, udah detail banget tanggal berapa, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau matriks itu kita susun untuk membuat gambaran jadwal program kerja kita selama 1 tahun ke depan dari bulan Agustus sampai bulan Juli. Setiap program kerja tentunya punya frekuensi yang berbeda-beda kan. Ada program kerja harian, ada program kerja 2 bulanan, 3 bulanan. Nah, makanya di sini ada yang bloknya penuh. Ini berarti tiap hari ada pelaksanaannya. Kemudian ada juga yang cuman beberapa bulan sekali kayak di sini. Kemudian ada juga yang cuma sekali, ada juga yang insidental. Nah, yang insidental itu artinya program yang eh, pelaksanaannya itu tergantung kondisi-kondisi tertentu. Di sini kan contoh program kerja yang insidental untuk ketua hadir dan memimpin seluruh rapat organisasi. Kenapa kita tulis di sini insidental? Karena rapat itu kan memang pasti terjadi, tapi kita masih belum tahu kapan pekan-pekannya gitu. Jadi kita tulis saja insidental. Dan bisa jadi bahkan rapat itu ya hampir setiap minggu ada gitu. Jadi di sini kita tulisnya insidental. Terus untuk pengisiannya di sini ada program kerjanya kan ya. Untuk ketua di sini sudah mencantumkan 26 program kerja. Nah, kita ambil daftar program kerja ini dari mana? Dari GBPK. Jadi undang-undang. Jadi nanti di matriks itu di bagian program kerjanya kita jabarkan program kerja wajib maupun yang tambahan. Contohnya di sini Departemen Media Informasi ya. Program kerjanya memperpanjang domain situs web Maroko, terus mengatur penyediaan kolom iklan, mengunggah informasi dan kegiatan organisasi, terus mengoptimalkan fungsi dan situs web PPI Maroko. Jadi kita nggak cuma masukin program wajib aja di matriks, tapi juga masukin program tambahan, karena baik program wajib maupun program tambahan itu sama-sama harus kita jadwalkan, juga harus kita monitor kapan pelaksanaannya, supaya nggak kelewat gitu, nggak kelewat dari tracking kita. Kemudian, apa lagi ya? Mungkin tata caranya. Oke. Di sini ada template matriks kosong. Judulnya matriks program kerja PPI Maroko. Terus di sini ada nama departemennya, ABC-nya diganti aja sama nama departemen kalian. Contohnya nama Departemen Hubungan Masyarakat. Gitu ya. Terus ini program kerjanya copy paste aja dari GBPK tadi, program kerja yang wajib dan tambahan. Habis itu, ya udah kita contohin ya. Misal program kerja humas itu ini bendahara, pendidikan, media, seni, humas. Yang pertama membantu proses sosialisasi informasi pendidikan. Di sini kita copy. Nanti aku share DOCX-nya ya, versi Google, versi Microsoft Word-nya supaya gampang ngopinya. Misalkan kita copy program wajib ini, terus kita paste di template tadi.
Sini dirapihin lagi. Atau kalau mau cepetnya, misalkan ternyata di GPPK kalian itu nggak banyak ada perubahan dari GPPK tahun sebelumnya, berarti tinggal copy aja dari matriks tahun kemarin. Kan udah aku kasih juga kan matriks tahun kemarin kayak gimana. Jadi tinggal di copy aja, terus disesuaikan lagi pekan-pekan pelaksanaannya. Di sini misalkan membantu proses sosialisasi informasi pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan di Maroko, AMCI, Talim Ali, Widatul Awqaf. Misalkan 2 bulan sekali gitu ya. Berarti di sini kita cari kode warnanya, kode warna departemen hubungan kita apa, departemen kita apa. Di sini departemen hubungan masyarakat. Berarti kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy gini. Terus kita paste di tiap misalkan 2 bulanan ya. Agustus, Oktober, Desember, Februari, April, Juni, kita paste. Jadi begitu mungkin cara pengisian matriksnya. Nah, terus di sini juga ada lagi keterangan kode warna program unggulan. Misalkan di GBPKK 2 membentuk panitia setiap kegiatan. Misalkan ini adalah program unggulannya nih. Berarti ini kita warnain warna merah, warna pink ini. Kita copy. Terus kita paste, hilang, terus kita paste lagi tadi. Nih. Itu ya. Jadi untuk program biasanya itu nggak usah diwarnain apa-apa. Style program kerjanya polos saja. Tapi kalau untuk program unggulannya kita warnain warna ini, warna pink ini. Mungkin cukup sekian, semoga udah jelas. Kalau misalkan masih ada yang bisa ditanyain, silakan boleh untuk bertanya. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengisian matriks? Terutama untuk para koor, ditekankan untuk benar-benar paham. Nangis. Itu nangis Saya gitu ya. saya dong masuk. Oke, silakan. Ya, jadi untuk matriks ini ya mungkin sebagian menganggap ini kenapa sih harus ada itu gitu kan. Ya ini buat ini aja sih, buat pengingat. Soalnya kan kayak beberapa departemen itu banyak banget tuh program di GBPK itu. Biar kalian punya perkiraan waktu pelaksanaan program-program gede misalnya gitu kan. Kayak misalnya Orson itu ada Sisgame dan Spring ditaruh di bulan apa. Jadi 2 bulan 3 bulan sebelum itu, 2 bulan sebelum itu atau 1 bulan sebelum itu udah ada ancang-ancang. Terus Iya. eh di matriks itu ngisi programnya itu bukan hanya bukan sekedar yang tertera di GBPK gitu. Nanti kan misalnya pelaksanaan PHBN sama PHBI itu nanti eksekusinya seperti apa, itu yang dituliskan. Kayak misalnya PHBI eh Hari Pancasila, Hari Pancasila, Maulid gitu misalnya perayaan Nisfu Sa'ban atau Maulid gitu. Nanti dirinciin 1, 2 Nisfu Sa'ban, Maulid gitu. Jadi ya sama kayak acara yang di WPK yang di insidental apa sih? Insidental. Nah, itu jangan sampai kelewat soalnya kejadian lupa kan, lupa udah di akhir pengurusan, oh ya Allah ini belum terlaksana ternyata karena memang di matriks itu tidak ada jadwalnya gitu untuk pelaksanaan program-program yang insidental seperti itu ya. Semangat. Nggak bisa diminimalisir coba Iya. itu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mengenai matriks ini? Untuk para koor, apakah sudah dipahami bagaimana cara mengisi matriksnya?
Oke. Jadi yang tadi disebutkan Pak Ketua itu matriks itu acuannya tidak hanya terdapat pada GBPK ya, kan, tapi bisa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat di GBPK juga. Dan salah satu tujuan dari matriks ini untuk mengingat timeline-timeline kegiatan terutama yang insidental. Mbak Yasmin ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Cukup. Oke, kita cukupkan ya untuk pengisian matriks ini. Kita beralih ke berikutnya yaitu tata cara pengisian RAB. Saya Buya Ahsan. Buya sudah ready? Halo, tes. Oke, Bu. Kedengeran nggak? Ya, terdengar. Oke, silakan Bu ya. Oke, ini maaf ya sebelumnya tapi nggak bisa share screen juga aku. Tapi teman-teman bisa dilihat di template yang sudah kita berikan, bendahara kita berikan itu kan. Di template di situ kan ada kolom yang sudah familiar lah ya. Ini ada nomor, ada uraian. Uraian itu jenis barang atau jenis apalah, nyewa apa gitu. Terus untuk satuan itu maksudnya, Bu, bentar Bu. Oi. Mau aku share screen sebentar. Iya. Boleh dikirim ulang mungkin Bu? Iya, Pak. Dikirim ulang. Iya. Memungkinkan nggak? Template ya. Dikirim di PPH ya. Di kabinet langsung aja. Kabinet. Oke. Ntar. Ini RAB. Itu yang acuan. Udah bisa dimulai. Mbak Yasmin boleh share screen-nya di mati. Udah. Oke ya, dimulai ya. Ya. Jadi nomor uraian ya maksudnya jenis keperluan lah ya, barang atau apapun itu, sewa menyewa dan lain-lain. Jumlah satuan ya, untuk satuan ini maksudnya satu kertas berarti satu lembar atau satu rim gitu. Atau satu buah ballpoint misalkan. Harga persatuan itu persatuan. Terus langsung ke biaya. Tinggal tulis saja biayanya berapa. Nggak usah dirumus-rumus ya, nanti urusan kita bendahara. Untuk keterangan itu nanti tambahan keterangan. Misalkan taksi ditambah keterangan pulang pergi misal. Tahu dan lain-lain lah. Keterangan itu memang diperlukan untuk menambahi keterangan ya ditulis saja di situ.
Terus untuk urutan sekarang, misal A, proker nomor 1. Nah, itu disesuaikan nanti di GPPK, di program kerjanya itu yang tertera di sekretaris kan nanti kan ada ya ngirim matriks itu atau untuk acuan lah ya program-programnya itu disesuaikan di situ. A ya sesuai A, di situ tertulis apa, B disesuaikan, di situ tertulis apa, disesuaikan. Terus untuk masalah budgeting, di situ kan saya sudah ngirim RAB tahun kemarin, tahun 2023-2024, sama realita yang sudah dibelanjakan dan ya maksudnya realita yang memang benar-benar terjadi program itu. Itu udah ada di PDF yang aku tulis di situ acuan untuk budgeting kan RAB. Jadi kalau saya lihat tahun kemarin itu banyak yang ya asal budget ibarat gitu karena memang tahun kemarin nggak ada acuannya. Acuannya cuma RAB, sedangkan RAB kan bukan realita kan, bukan yang mana memang benar-benar dibutuhin gitu. Jadi kalau bisa teman-teman RAB-nya itu yang sesuai realita gitu lah. Tapi nggak harus ngepres juga, nggak apa-apa, dilebihin nggak apa-apa. Tapi jangan ngepres. Dan untuk masalah ini program kerja kan banyak tuh kan ya. Ada program wajib, ada program tambahan. Diusahain yang program wajib itu budgetingnya benar-benar ya benar-benar dibudgetin gitu. Maksudnya yang nggak asal budget, yang program wajib. Karena kan kalian tetap ngejarnya yang program wajib. Karena skor ya skor tahu kita tahu lah skor DPO kan di situ kan. Adapun program tambahan untuk menghindari budgeting yang nggak perlu, kalian kan ada nanti program unggulan, program lain-lain tambahan kan mungkin ada yang nggak bisa terrealisasi. Kayak kemarin saya melihat ya banyak lah kalau program di pendidikan tuh banyak banget ada nyetak kamus, ada ini, ada itu macam banget. Banyak yang dibudgetin cuman nggak ada realisasinya. Ya karena memang ya banyak banget itu program-programnya di situ ABC-nya. Yang paling banyak itu pendidikan sama seni. Nanti saranku ya, nanti kalian kira-kira program mana yang benar-benar akan terrealisasi. Jadi di situ budgeting secara beneran budgetingnya. Jangan asal-asalan. Tapi untuk yang program mungkin tidak akan terrealisasi di tahun itu, ya bolehlah diturunin budgetnya. Maksudnya ya cuman ada isinya doang gitu lah. Ibaratnya gitu. Jadi biar enggak seakan-akan kita PP itu butuh uang banyak banget. Karena tahun kemarin tuh seakan-akan kita butuh uang 120.000 dirham. Seakan-akan ya. Karena dari RAB itu. Yang nyatanya nggak sampai segitu. Yang nyatanya tuh cuma setengahnya kalau nggak salah itu. Seingatku. Jadi banyak RAB yang di situ ya nggak sesuai lah. Ibaratnya banyak banget. Itu bisa dilihat di acuan itu RAB yang perlu apa bisa dimasukin terus dilihat dari laporan keuangan yang tahun kemarin disesuaikan apa yang dibutuhin jadi budgetingnya bisa jelas karena kita bendahara kalian budgetin berapa misalkan 2.000 ternyata kebutuhannya lebih dari 2.000 2.000 itu bisa panjang itu karena kewajiban kita hanya memberikan sesuai budget. Oke, paham. Ada yang ditanyakan mungkin ketua bisa ngasih tambahan apa lain. Saya mau nanya ini, woi, kemarin pengeluaran kita total satu pengurusan tuh berapa? Perbandingan jaraknya gitu. Ini kan total RAB itu 125.000 kan. Habis Ya, apa tahun lalu? bentar ya saya buka dulu ya. Yang apa? Semuanya. Semuanya. Semuanya.
total kan 125.000 itu di situ kan ada itu. Habisnya tuh cuman 47.000 di dirham. Dirhamnya tuh 47 dirham, rupiahnya 5 jutaan. Budget 12 juta. Ya udah. Jadi iya, Sebenarnya gitu. latat de larap kamu sah. Latat de larap kemarin itu. Makin Gimana? Pak. Hah? Tapi jangan ngepres. Kalau budgetin saranku nggak usah ngepres juga. Ya, Tapi yang masuk tapi akal kalau lah. ya woi. Wah, Paling Israel ini sih. Bezian, Israel Afif Latet. Saya kumpuri. Apa Israel boy? Enggak, Enggak. Paling diam gini, aja woi. paling gini, enggak apa-apa woi. Maaf. Paling Oh, siasat ya, ini yang siasat bola untuk pas misalnya Devo ada beberapa Ariel, departemen yang itu kan harusnya dia mundur Apa atau sih? maju. Kenapa Israel lebih cerdas? Ya karena orang Arab bodoh kayak gitu itu. Kita jangan Ya, nyalain Pak. Israel. Mungkin nanti dulu ya. Tahu gimana? Orang Israel cerdas. Diadu Lanjut domba. lanjut. Ya, diadu domba aja nggak Lanjut sama musuh. gimana Jelas, nih? Boy, Saya jelas. kan udah, Kenapa sama keras nih? udah ya, Diadu udah ya. domba Ya aja. ini Lanjut nih, ya. aku ya matiin Ya. lu mikmu matiin lu. Oke. Sorry. Nah, oke. Nah, nanti jawab lagi. Paling gini ya. Dia tinggal mundur aja, maju aja. Saya kan bisa. Ntar. Musibah berisan, egois. Selama area sampai tipe. Sudah. Ya. Gini, siasat mungkin ya. Teman-teman, pas budgeting program itu silahkan ambil minimal budget itu ditambahin beberapa persen gitu. Nah, nanti di tengah jalan, aku yakin kalian bakal kepikiran banyak program yang bahkan itu tidak ada di Matrix dan tidak ada di RAB gitu. Ini uangnya dari mana? Nah, nanti dari program-program yang sudah masuk di RAB itu bisa kalian alihkan. Kayak misalnya tiba-tiba misalnya di tengah jalan kalian itu mau buat misalnya pendidikan mau buat acara apa webinar apa gitu misalnya yang itu di awalnya tidak ada gitu. Ya udah untuk program yang sekiranya eh ini kayaknya kegedean deh gitu atau ini kemarin tanggalnya udah lewat dan untuk pelaksanaannya itu tidak mungkin lagi gitu. Ya udah ambil dari situ. Jadi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa dianggarkan. Ya itu maksudnya jangan terlalu mepet. Kayak misalnya perkiraan misalnya kayak seminar ya. Seminar itu misalnya minimal pelaksanaannya itu habis 5.000 gitu. 5.000 ditambahin eh 20% gitu dari 5.000 atau 10%. Nanti biar dari lebih-lebihnya itu bisa dipakai untuk program-program yang tidak ada di RAB. Gitu ya. Oke. Ada tambahan lagi, Pak Ketua? Oke. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang memiliki pertanyaan atau masih belum terlalu paham mengenai RAB ini. Jadi secara singkat RAB ini sebagai eh, apa ya, porsi. Jadi setiap departemen itu memiliki porsi RAB-nya masing-masing. Makanya dari situ teman-teman tentukan porsi seberapa banyak dana yang diperlukan dalam 1 tahun kepengurusan itu. Dan tadi Pak Ketua sudah jelaskan juga dalam setiap menentukan RAB atau penentuan dana kegiatannya itu setidaknya dilebihkan beberapa persen dari biaya minimal kegiatannya. Oke, sampai sini paham ya? Pak, para koor ada yang perlu disampaikan nggak?
Pak Ketua. Halo. Halo. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan berikutnya itu pertanyaan mengenai GBPK masing-masing departemen nih. Oke, semua saya seperti ini. Oke. Teman-teman bisa lihat sebelumnya udah di share. Oke, teman-teman bisa lihat GBPK yang masing-masing ya. Dari sini mungkin teman-teman bisa menentukan pengisian matriks, RAB, dan lain sebagainya sebagai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kepengurusan ini. Nah, dari sini teman-teman pastinya akan mendapatkan diksi atau hal-hal yang masih abu-abu atau masih ragu-ragu ini yang dimaksud dari poin ini apa gitu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman boleh untuk bertanya mengenai hal-hal yang masih teman-teman belum paham. Eh, Oke. Untuk para koor boleh dibaca lagi ya. Ada nggak poin-poin yang sekiranya dapat kita musyawarahkan, kita bahas di sini? Itu poin itu dimaksud, yang dimaksud dengan poin itu tuh apa? Nanti Pak Ketua dan Pak Wakil bisa menjelaskan. Untuk para koor boleh untuk eh, mencari poin yang sekiranya dapat dipertanyakan. Eh, Mau masuk moderator Oke, silakan. Eh, ke Sekretaris. GBPK sekretaris ya. Ya, poin nomor. Poin poin kearsipan dan pendataan nomor 8. Membuat buku target dan panduan kepengurusan PPI Maroko cetak biru. Oke, Ya, kemarin silakan. kita udah melakukan rapat koordinasi juga sama sekretaris lama. Tapi kayak aku masih belum puas sama penjelasan sekretaris lama dan kayak pas aku lihat di Drive juga aku belum nemu buku target dan panduan kepengurusan ini. Jadi mungkin ketua atau wakil atau di antara yang di sini ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang program kerja yang bagian ini, membuat buku target dan panduan kepengurusan PPI Maroko. Seni buat cetak biru. Ya, terima kasih. Saya untuk tahun ini, saya nggak tahu ya, tahun ini tuh ada buat cetak biru atau enggak ya. Sebenarnya, istilah cetak biru ini aja penggunaannya itu bukan untuk ini gitu. Cetak biru yang
Cetak Biru itu aslinya itu rancangan sebuah program yang di situ tercantum juga Arsip-arsip. bukan ini dananya butuh berapa, terus eksekusinya seperti apa. Aslinya yang dimaksud di sini itu bukan cetak biru, tapi semacam SOP. SOP untuk pelaksanaan sebuah program. Contohnya, kita itu sudah punya, kalau nggak salah itu sejauh ini ya, udah punya SOP pengurusan dana AMSI, SOP Waswal Nihai, sama ada SOP yang kita sebut juga dengan istilah cetak biru itu ada SOP pengelolaan website, baru 3. Nah, saya nggak tahu tahun kemarin itu ada menghasilkan SOP apa yang terbaru. Cuma nanti itu eh, SOP itu cetak biru ini nanti itu dari departemen masing-masing gitu. Terus dibukuin. Ya, terus dibukuin SOP-nya seperti apa. Kayak misalnya pengelolaan website itu login awalnya tuh di link apa, passwordnya apa, terus dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi nanti misalnya sekiranya program jangka panjang, misalnya kayak mungkin apa ya, apalagi sekiranya yang butuh. eh Kalau kayak humas tuh bisa dibukuin kayak apa ya? Cara-cara pengajuan apa peliputan itu loh. oh ya, Peliputan peliputan kegiatan kita ya, media Maroko permohonan gitu, peliputan dari media Maroko. Itu kan ada apa? Ada ininya, kontaknya, kontaknya. emailnya, Kalau kayak MI itu mungkin bisa juga dimasukin cetak biru cara ngiklan, ya pengiklanan di pengiklanan website. di website, Ya. pengiklanan di IG bahkan untuk acara-acara yang butuh kayak gitu. Kalau Orseni itu mungkin gambaran dari saya cetak biru itu bisa kayak eh sisgame karena arsip-arsip sisgame itu juga belum jelas arahnya kemana gitu. Tapi emailnya udah megang. Oh ya, sama ini ya, saya lupa nyampein. Nanti mekanismenya itu mungkin bakal diatur sama sekretaris. Jadi setiap departemen itu silahkan menunjuk sekretaris dan bendaharanya masing-masing gitu. Yang nanti melalui dia itu, jadi bukan koornya yang minta langsung misalnya kayak kami butuh uang. Nah, nanti antar bendahara ke bendahara utama gitu, ke bendahara kabinet, bendahara Departemen. departemen ke bendahara kabinet gitu. Sekretaris misalnya mau butuh surat atau butuh Zoom dari sekretaris itu ke sekretaris kabinet gitu. Nah, nanti untuk drive itu mungkin mekanismenya nanti silahkan diatur sama teman-teman sekretaris. Pokoknya kita rapikan tahun ini Bismillah. sedetail kayak misalnya Form penilaian. form penilaian MKK misalnya kalau di pendidikan, atau misalnya apa kalau Orsini itu Lomba fotografi. sisgame itu kan butuh technical meeting. Technical meeting itu udah ada di drive yang kemudian ke tahun-tahun depan itu bisa diakses seperti itu. Sisgame LPJ-nya belum selesai. Begitu ya. Lanjut. Atau gimana jawabannya? Apakah masih ada Iya, pertanyaan lagi? masih. Jadi kan sampingnya ada di program tambahannya itu ada mengumpulkan dan mencetak seluruh mekanisme, prosedur, tugas, dan wewenang pengurus PPI dan kegiatan PPI. Nah, berarti membuat buku ini adalah membuat buku dari semua mekanisme dan prosedur yang sudah dikumpulkan ini. Iya. Ya, itu membukukannya jadi satu gitu. Setelah masing-masing departemen nyusun cetak biru tadi terus dibukuin jadi satu. Oke. Kemudian di Tapi sini untuk kan poin cetak kenapa? mencetaknya gimana tuh? Masa dicetak banget lah. Ya, Teknis itu. ya teknis ya. Kalau dari diksi sini berarti kita di akhir pengurusan itu harus mencetak gitu. Iya, Iya. dicetak bukunya. Iya. Ribet banget. Enggak. Iya, terus di sini kan ada kata target dan panduan kepengurusan. Tadi kan baru bahas panduan. Kalau targetnya seperti apa? Eh sejauh ini belum kebayang ya. Paling ya misalnya kayak target sekretariat kita itu kan ada persenannya itu kan. Nah, paling itu yang selalu diupdate di setiap tahunnya gitu. Kayak program-program jangka panjang. Ya sejauh ini jangka panjang kita
sekretariat permanen itu sih. Ya mungkin untuk detailnya nanti mungkin bisa kita tanyain ke DPO karena memang ada beberapa di GBPK itu tumpang tindih ya. Misalnya di pendidikan itu ada, ternyata di MI juga ada gitu. Nah nanti pastinya karena nanti yang menilaikan DPO, kita tanyain langsung ke DPO. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berikutnya ada dari departemen lain mungkin. Oh ya, teman-teman juga boleh bertanya di luar dari GBPK ini ya, apapun itu terkait program-programnya mungkin. Oke, kalau gitu mungkin Pak Ketua boleh jelasin ini mengenai skor-skor yang ada bintang satunya tuh gimana, yang nggak ada bintangnya gimana, yang ada bintang duanya gimana. Dan kan Ya mungkin di boleh antara boleh teman-teman ini boleh. belum paham. Mohon disimak. Nanti mungkin setelah ini nanti persilahkan per departemen gitu ya. Nanti misalnya kayak Humas menceritakan perkembangan Ormaba dan perkembangan jaket kita, sama nanti sejauh ini ya yang mungkin sudah ada progresnya itu di teman-teman MI gitu, pemilihan warna dan lain sebagainya gitu. Ya untuk poin-poin yang di sini ya. Oke, oke. Jadi di situ ada skor dan ada referensi. Sorry. Kedengeran ya suaranya? Halo? Iya ya, terdengar. Oke. Jadi di GBPK itu ada skor dan ada referensi. Skor itu acuannya dari referensi yang ada di bawah sekali. Ada di bawah banget gitu. Yang warna-warni. Jadi aslinya itu referensi ini bakal kita gunain itu nanti ketika penyusunan LPJ di akhir pengurusan. Nah, misalnya eh, di Orseni itu ada buat satu program baru yang tidak ada di GPPK. Nah, bingung nih mau naruh skornya berapa gitu. Nah, cari di referensi itu sekiranya di referensi itu relate atau mencakup dari poin yang dilaksanakan sama teman-teman Orseni itu gitu. Atau eh tidak mencakup tapi berbau hal yang sama, arahnya sama. Jadi bisa dijadiin acuan untuk total skor di situ. Nah, jadi skor itu terbagi menjadi 3. Ada yang nggak ada titik, ada yang titik 1, ada yang nggak ada bintang, ada yang bintang 1, sama ada yang bintang 2. Untuk yang nggak ada bintang, itu biasanya program yang pelaksanaannya bisa dibilang ringan gitu. Karena memang skor di situ udah skor maksimal, bukan maksimal maksudnya skor baku. Mau itu terlaksananya cuma sekali, mau itu berjuta puluh kali, mau itu eksekusinya bagus, mau itu eksekusinya nggak terlalu bagus, hanya formalitas, nanti bakal tetap dapat skor segitu. Ya, untuk yang bintang 1 itu program yang dikalikan per jumlah pelaksanaan. Nah, saran saya silahkan fokus ke program-program yang bintang 1 karena nanti itu bakal
Kan. dikalikan, naikin banget untuk program-program wajib khususnya ya, program wajib yang bintang 1 itu kejer banget gitu. Karena itu bakal naikin poin teman-teman di kelulusan seperti itu. Kayak misalnya di MI itu ada membuat ucapan bela sungkawa, tahniah dan apa gitu ya isi GBPK-nya itu nanti per pamflet itu dikalikan 1. Nah, makanya teman-teman MI semangat kalau ada PHBN, PHBI, buat aja ucapan. Soalnya nanti itu bakal dikalikan per 1 pamflet dan itu poinnya gede banget kalau memang kawat deh. Gede banget gitu kalau memang dikaliin. Ya, gitu ya. Itu yang untuk poin bintang 1. Yang poin bintang 2 itu tergantung DPO. DPO itu bakal menilai eksekusi kalian itu seperti apa. Gitu. Jadi, misalnya di situ ada program 5 bintang 2 gitu. 5 bintang 2, 5 itu bukan angka mentok, bukan angka maksimal yang bisa dikasihin oleh DPO. Misalnya kalian eksekusi pengelolaan Zawiya Nusantara itu tahun ini tuh luar biasa misalnya ya. Di situ misalnya poinnya berapa 10 bintang 15 bintang 2 misalnya kan. Nah, kalau memang efek lagi. Berasa banget programnya itu mungkin DPO itu bisa ngasih 20 atau 25 atau 30 bahkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau jelek itu bisa di bawah 5. 0 pun bisa. Kalau misalnya pelaksanaannya itu kayak ini mah formalitas doang gitu. Asal nyelesain. Iya, asal nyelesain. Makanya untuk yang bintang 2 ini eksekusi sebaik mungkin lah. Sekonsep mungkin lah, terkonsep. Seperti itu. Ya, mungkin cukup. Pertanyaan berikutnya. Oke. Berarti kita ke ini ya, ke setiap departemen Korea untuk menyampaikan apa aja yang udah mereka kerjakan atau sejauh mana progres yang sudah dikerjakan selama ini. Kita mulai dari BPH kali. Pak Ketua mungkin atau Pak Wakil dulu. Kita nggak usah sih, langsung ke pendidikan aja, Bin. Dikit nggak harus, Bin. Iya. Oke. Nggak, ngomong lah, ngomong. Oke, kita langsung ke pendidikan aja ya. Koor pendidikan Mas Maul ada? Oke, Mas Maul, langsung dijelaskan Mas Maul. Nih, wakil dulu ngomong nih. Oh, iya. Mas Maul El Wakil. Nggak bercanda. Astagfirullah. Dims. Serius. Di GBPK Wakil itu kan ada ini ya, memperpanjang dan memperbarui asal NIAI. Oh iya. Saya butuh dari teman-teman, masing-masing departemen itu menyiapkan satu nama anggotanya, baik mau anggota maupun koor, yang kira-kira KTP-nya itu habisnya itu perkiraan di bawah berarti. Di bawah apa di atas? Setelah bulan awal tahun baru gitu loh. Sekitar bulan Januari atau Februari KTP-nya baru mati. Ataupun yang mungkin masih berapa tahun lagi baru mati. Karena itu nanti prosesnya secara gambaran itu kan nanti kalau di GBPK itu 3 minggu setelah pelantikan itu harus menyetorkan ke wilayah jihah untuk ditaruh. Jadi nama-nama teman-teman itu tiap departemen akan mengisi beberapa biodata. Selanjutnya nanti akan saya teruskan di grup. Cuma mungkin tolong masing-masing masing-masing departemen menyiapkan satu nama aja. Terutama mungkin teman-teman yang udah tahun kedua di Maroko mungkin. Tahun ketiga berarti. Tahun ketiga di Maroko sih. Kalau tahun pertama kan KTP-nya baru setahun tuh. Udah perpanjang lagi setahun ke depan. Nanti juga saya ingetin lagi di grup sifatnya. Saran kota yang bagus gimana? Di situ kan ada kota-kota yang kalau bisa jangan gitu. Tahun kemarin berubah. Oh iya. Tahun kemarin Fest ribet.
Sebelumnya FES mudah, makanya ini kita juga rada gak ketebak sih. Cuma mungkin ya apa ya? Gak ketebak pokoknya itu Siapa aja berarti? apa? Siapa aja berarti? Siapa aja? Siapa aja di Yang- departemen satu nama lah. Yang penting hidup lah. Yang penting KTP-nya hidup. Enggak sih kalau ribut kalau hidup kan nanti. Udah sih kalau dari Wow. KRT itu KRT. Salah. Bercanda enggak. Ya udah sih. Ini rapat pengurus sama pengurus. Iya, yang rapat pengurus sama pengurus baru itu kan aslinya kan ada di GPPK saya ya. Cuman mungkin nanti eksekusinya itu masih mengikut teman-teman departemen terkait gitu. Kapan bisanya? Sebagian udah ya, sekretaris udah, bendahara itu ya langsung aja sih ke Buya sih. Bui. Habis itu pendidikan belum ya? Pendidikan nanti. Ya. Sedih juga belum. Ya, aku gak dengar Belum. tadi. Siapa Dimas ya? Gimana tadi? Apa Buy? Nggak ada. Gak jelas, Bui. Ya, MI udah ya? MI belum. MI Tiga belum. belum pendidikan MI Orsini. Ya udah, yang Sisanya sisanya udah. PU udah. PU udah. Udah. PU udah, sekretaris udah, Gak ikut bendahara ya? udah. Gua nggak Parah. Gua nggak diminta. Udah. Ikut. Ya udah. Eh ya itu sih. Palingnya yang paling deket ya, kan kita tuh ada Ormaba, setelah Ormaba Iya, HUT PPI kapan sih? 28 Oktober. Nah, HUT PPI itu 8 Oktober. Itu masuk ke GPPK ketua. Itu Tapi itu tambahan ya. Pengen tambahan. iya itu tambahan sih. Cuma Merayakan. ya nanti eksekusinya belum sejauh ini ya belum kepikiran aku konsepnya seperti apa. Itu setelah ngobrol-ngobrol kenapa dimasukin di GPPK-nya ketua karena pengen acara seperti itu tidak perlu menarik orang-orang dari luar kepengurusan. Jadi nanti yang ngurus itu teman-teman yang ada di kabinet. Nggak perlu buat Iya, kepanitiaan. nggak perlu buat kepanitiaan. Cuman ya kalau memang kita punya konsep yang bagus, ya, di PO-nya kita pegangin lah ya. Iya. Ya, Lus. Ini, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya mungkin sedikit laporan dari pendidikan ya. Sebelumnya ya lanjut ya. Ya sebelumnya jadi untuk perkembangan ya kalau pendidikan itu sekarang udah bikin grup. Mungkin ya semoga tidak cringe ya grupnya. Kemudian untuk kami sudah menjadwalkan rapat. Insya Allah tanggal 20 itu kita rapat bahas matriks, RAB, kita tumpuk semua lah di sana. Terus kalian juga itu rapat pengurus lama, pengurus baru, nanti bersama Kang Hanif. Ya, sejauh itu sih. Jadi kita belum ada pergerakan sejauh ini untuk program-program. Tapi insya Allah setelah gerak cepat tanggap merdeka. Oh iya, ini ya teman-teman inventaris departemen masing-masing tolong didata dan maksudnya kayak MI itu kan kalian itu inventaris kan kayak misalnya tripod. Nah itu tolong dipastiin bendanya itu ada di mana gitu. Kayak Report sekarang di KBRI ketinggalan. nah itu Iya, pas 17-an. iya ya. Jadi pas data itu kayak misalnya hard disk, kita punya hard disk berapa gitu. Tolong bendanya mana gitu. Memori. Soalnya nanti bakal ditanyain DPO. Lanjut Mas Apin. Pendidikan udah. Anip mau tanya nih. Ya monggo. Di GBPK bagian mana nih yang kamu bertanggung jawab atas surat yang dikeluarkan PPI? Ada.
Nggak ada. Cuman itu secara eksplisitnya tidak ada, tapi eh ya udah ini termasuk bertanggung jawab atas semua apa gitu. Keluar dari PP. Iya, Karena tanda tangan Hanif. iya. Oke, oke. Kalau secara eksplisit menyebutkan surat itu nggak ada. Oke. Lanjut ya ke departemen berikutnya, media dan informasi. Silakan Mas Taki. Oh ya ya, sebentar. Sebelumnya untuk pengumpulan matriks dan RAB itu paling terakhir tanggal 21. Jadi teman-teman mohon disiapkan dari tanggal-tanggal sekarang ya. Karena tanggal 24 kan kita ada rapat pleno. Nah, sedangkan RAB dan matriks dan berbagai macam hal itu akan kita buatkan buku rapat pleno. Jadi sebisa mungkin tanggal 21 itu sudah selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke media dan informasi. Ada Mas Taki. Boleh langsung. Mohon maaf, salah ya. Terakhir ngumpulin tanggal 20 gitu. Jadi kalau tadi Mas Maul bilang baru mau rapatnya tanggal 20, kalau bisa tanggal 19 saja terakhir rapatnya. Oke. Mas Aki ada nggak? Kalau enggak kita ke departemen berikutnya, olahraga dan seni. Mas Iqbal, boleh langsung disampaikan sejauh mana progres dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan. Halo, ayo lanjut. Ya, departemen media tadi Mas Taki ada nggak? Halo? Ada. Ada, Mas Afin hadir. Langsung saja. Apa tadi, Vin? Boleh dijelasin sejauh mana progres atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Departemen MI? Apa aja yang udah dikerjain sejauh ini? Eh, Overall belum terlalu banyak kegiatan yang udah kita kerjain. Berapa hari setelah dilantik sih? Tanggal 13, sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Cuman yang pasti kita ingat banget kemarin
setelah foto kabinet itu tanggal 14 itu siang-siang kita udah ditagih untuk buat logo buat dari Mbak Nova dari Departemen Humas. Jadi mulai dari tanggal 14 itu sampai kemarin sampai hari ini bahkan kita udah ngerjain beberapa kayak logo alhamdulillah udah jadi. Terus kita juga udah ngedesain beberapa desain tote bag sama baju karena emang mepet banget sama kedatangan anak baru nanti. Terus juga kita udah ngebuat TikTok ya, kita udah upload video beberapa tipis-tipis. Terus juga kita udah membantu teman-teman dari Humas buat mengakomodir tulisan dari teman-teman Humas. Juga yang terakhir kita alhamdulillah baru tadi siang kita sudah finalisasi warna kabinet kita yang semoga teman-teman suka. Atau di sini ada yang keberatan dengan warna itu silahkan disampaikan saja. Tidak boleh keberatan. Tidak boleh. Ya cuman segitu sih. Mungkin semoga kedepannya nanti mungkin proyek yang paling dekat setelah ini, setelah menentukan warna kita nanti bakalan mulai garap konsep buat pengenalan pengurus nanti di feed Instagram. Sama besok insya Allah kita bakal ngadain rapat buat ngebahas RAB sama matrik ini. Itu aja, Pi. Siap, terima kasih Mas Tahi. Oke, ada yang mau menanggapi? Ini sih kan kalau dari CV, mungkin tadi aku udah share dengan Mas Tahi, biar teman-teman tahu juga. Untuk ini desain bagan yang nantinya kita tempel di ruangan PPI itu. Jadi sebisa mungkin sebelum Ormaba kita udah ketempel bagian-bagian dari pengurusan itu. Ya itu aja sih mungkin. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Yang begini. Bapak ketuanya langsung. Anak ayam. Ya, cukup ya mungkin. Lanjut. MI ada pertanyaan mengenai GPPK nggak? Oh, ya. Bentar nih. Di sini kan ada apa ya? Yang nomor 8 tuh mengoptimalkan akun media sosial PPI Maroko kan. Tadi teman saya Fawas nanya kenapa yang tertulis itu hanya menuliskan maksudnya yang media yang tertentu yaitu YouTube gitu, kayak kok nggak ada media yang lain kayak misal Instagram atau Facebook, atau itu udah diakomodir sama GBBK yang lain gitu. Gimana Mas Anit? Khusus yang mengoptimalkan akun media sosial. Soalnya kan ada sebagian nih kayak tadi misal Wasu nyeletuk kayak ini bisa nih buat LinkedIn gitu atau media-media yang lain gitu. Gimana? Ya, aslinya itu kan GPPK itu kan bakal diupdate setiap tahun gitu. Nah, coba dicek dulu LPG tahun kemarin tuh ada nggak mereka nyantumin TikTok gitu kan? Kan ada akun baru kita TikTok gitu. Nah, aslinya itu kenapa nggak ada eksplisit? Jadi nanti di program tambahan kalian itu bisa mencantumkan dengan skor dan referensi yang sama gitu. Mengelola akun YouTube PPI Maroko. Nanti di program tambahan waktu LPJ tambahin aja mengelola akun TikTok, mengelola akun LinkedIn, mengelola akun Twitter gitu misalnya. Ya nanti dengan skor yang sama, dengan referensi yang sama. Jadi gitu.
Sama ini sih. Ya, coba udah cukup belum? Cukup nih. Ada lagi? Ini coba punten ke poin nomor 6 di ini penerbitan buku dan piagam, pembukuan karya tulis anggota. Ini sudah saya keluhkan ke DPO kita sekarang karena di GBPK Pendidikan itu ada menerbitkan karya anggota atau mempublish apa kayak gitulah bahasanya. Nah, makanya waktu mubes kemarin saya sempat nanya, ini MI ini buku macam apa yang mereka terbitkan gitu. Nah, nanti mungkin tolong ingetin untuk poin ini supaya kita minta kejelasan ke DPO kayak gimana maunya. Soalnya kalau memang misalnya MI ternyata narik orang buat nulis buku, pendidikan juga narik orang buat nulis buku gitu. Ya memang SDM kita banyak sih, cuman kayak ada tumpang tindih aja gitu. Gitu ya. Oke. Cukup ya Mas Taki atau teman-teman MI ada yang mau bertanya juga mengenai BPK ya? Di sini ada yang request Humas. Oke. Kita ke Humas dulu ya. Departemen. Ya, Mbak Nova, boleh disampaikan. Oke, terima kasih buat Bang Apin. Jadi Humas, alhamdulillah setelah 5 hari pelantikan baru sedikit yang mungkin bisa kami kerjakan. Di antaranya ada 3 press release yang udah terbit, mungkin bisa dicek di website dan boleh juga bantu share-nya karena untuk website kita yang lebih manyalah ya. Itu ada pelantikan yang ditulis oleh Mas Najib dan DPR yang ditulis Mbak Kiwir dan 17-an yang barusan terbit yang ditulis sama Najib juga. Ini minta tolong teman-teman kabinet untuk share ke story juga ya dan jangan lupa kasih react ke grup warga. Terima kasih. Setelah itu kami juga sudah melakukan pengajuan TOR dan surat permohonan kunjungan ke Indomie yang dihandle Cipung kita, yaitu Cina Lampung, Mas Zidni, yang akan eksekusi di tanggal 21. Bagi teman-teman yang ikut, yang sudah melis, minta tolong ketepatan waktunya untuk hadir. Selanjutnya kita sudah mendata inventaris seragam wisuda, sudah ada datanya di grup, dan dimohon untuk teman-teman kabinet laporannya kalau misalnya emang ngelihat ada orang warga PPI yang tiba-tiba ambil comot-comot seragam karena kita tidak ada mata-mata humas di grup di sekretariat, jadi mohon langsung laporkan saja jika emang tiba-tiba ada yang ambil tanpa ada persetujuan dari kami. Selanjutnya kami membuat buku Ormaba yang masih ongoing. Minta doanya teman-teman biar tepat waktu kita terbitnya. Setelah itu untuk Ormaba kita sudah bikin kepanitiaan dan menghimbau semua divisi untuk membuat RAB dan juga sekarang lagi proses tiketing. Jadi mohon doanya teman-teman supaya diberi kelancaran dan tidak ada kendala dalam tiketing ini karena 50 bukan jumlah yang sedikit. Setelah itu kita barusan tadi malam sudah membuat matriks dan kurang RAB. Dan untuk seragam kabinet mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Kiwir. Silakan Mbak Kiwir. Assalamualaikum teman-teman. Jadi untuk seragam Mbak Kiwir. Waalaikumsalam. Parah. Jadi untuk seragam kabinet seperti yang telah kita ketahui, jadinya kita pakai
jaket bomber ya teman-teman. Alhamdulillah kita juga sudah dapat konveksi yang menyanggupi untuk membuat seragam kabinet kita. Dan juga alhamdulillah sudah di DP setengah harga. Kemudian untuk warnanya itu kita pakai warna coklat krem-krem gitu. Hampir mirip sama tahun kemarin sih. Tapi ada variasi coklat-coklat pramukanya dikit gitu. Keren lah pokoknya. Terus juga untuk data ukurannya sudah selesai. Cuman tinggal nunggu desain untuk tulisan NIK dari Departemen MI sama logonya. Soalnya kan tadi ada launching warna logo baru kan dari Departemen MI. Jadinya masih nunggu ntar logonya itu pakai warna itu atau tanpa warna gitu. Jadi masih nunggu keputusan dari MI. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Kiwir. Sudah sekian. Terima kasih, teman-teman. Jika ada masukan, monggo. Silakan Bang Apin. Oke, terima kasih Mbak Nova. Mungkin Mbak Nova ada nggak hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai GBPK ini? Iya, Mbak Nova dulu. Masih abu-abu, Pak. Belum dibahas. Insya Allah aman Bang. Aman ya? Aman. Teman-teman atau Pak Ketua mungkin bisa menanggapi dengan dari Ormas. Ya. Cukup Humas Gacor. Mas Gacor ya. Oke, kita ke cukup ya tadi ya. Sekarang kita ke Departemen Orseni. Mas Iqbal hadir? Ada? Mas Iqbalnya? Halo. Ya, alhamdulillah saya hadir. Siap, langsung saja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga semalam kami sudah bermain sepak bola ya. Ya, insya Allah besok tanggal 19 kami akan rapat untuk barang-barang titipan, membahas matrik dan juga RAB dan juga kumpul bersama pengurus tahun lalu. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahin, monggo ke teman-teman Orsini lainnya. Oh ya, untuk Matrix dan RAB gimana, Mas? Sudah ada progres belum? Oh, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Sudah dijelaskan. Insya Allah juara SEA Games. Yo! Mas Iqbal, terkait Matrix dan RAB sudah diisi belum? Matrix dan RAB insya Allah besok, Mas. Ini udah bayar ya? Besok kita Ya, tanggal 20 rapat sudah dan dikumpulin ya? isi sekalian. Ya, insya Allah saya usahakan, kami usahakan. Ya. Ya, bagus. RAB, GBBK nggak ada yang ditanyakan? Untuk RAB, insya Allah nggak ada. GBBK. Insya Allah akan kita kerjakan semua. GBBK, maaf. Ya, GBBK Ya. insya Allah. Teman-teman Orseni lain ada yang mau nambahin nggak? Oh, udah cukup. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya. Kita beralih ke departemen berikutnya. Departemen Pengembangan Usaha.
Mas Novel Said atau yang mewakili. Ya, Oke, Assalamualaikum langsung warahmatullahi saja wabarakatuh. Mas Novel. Assalamualaikum. Dengar kan? Waalaikumsalam. Jelas kan suaranya? Ya, dengar. Oke. Dengar. Ya, dari kami pengembangan usaha nggak banyak-banyak lah. Ya, kami udah beberapa hari ini udah rapat. Ya, yang pertama mengenai tiketing Ormaba, terus ya itulah. Kami nggak banyak ngomong. Satu pesan kami, apa yang dijual PU tolong beli ya. Dan kami ingin menginfokan sedikit. Kami dari PU ingin menjual baju dan juga tote bag. Baju mungkin 3 desain dan tote bag 4 desain. Soal desain gimana-gimana ya lihat nanti. Nggak kecewa kok. Oke. Dan untuk tiket Ormaba sedikit info. Hari ini kita udah bayar semua mengenai tiket. Dan soal keluar tiketnya itu dari travelnya katanya untuk kejelasan pastinya nunggu seminggu gitu. Kita mohon doa dari teman-teman semua semoga lancar. Karena ya seperti yang dibilang Mbak Nova tadi, 50 orang itu bukanlah jumlah yang sedikit. Ya, mungkin itu saja kami dari PU. Ya mungkin dari Hasan, Ratu atau Lalar ada yang mau nambahkan silahkan. Kayaknya nggak ada dah. Aman ya? Ya Hasan, Lalar, Ratu. Ya udah. Mungkin itu dari kami PU. Ada yang mau ditanyakan? Untuk GBPK aman. Sejauh ini masih aman lah. RAB dan Matrix ini. Oh ya, untuk Matrix nanti kita akan rapat lagi membahas mengenai Matrix. Dan untuk RAB kami berniat kayaknya kami nggak ada naruh RAB. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Apin, Sekretaris. Terima kasih Ketua. Terima kasih semua. Jangan lupa beli baju dan tote bag-nya ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanggapi atau Pak Ketua juga mau menanggapi kepentingan teman-teman usaha. Cukup. Terima kasih teman-teman PU semangatnya. Udah langsung eksekusi buat pemesanan baju dan tote bag ya. Dan kemarin juga udah begadang ngurusin anak-anak baru. Terima kasih. Lanjut. Respect. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ya, ini ada sedikit pembahasan mengenai sekretaris per departemen. Mbak Yasmin boleh disampaikan. Ya, jadi penunjukan sekretaris departemen itu adalah salah satu program yang sudah dicanangkan dari tahun sebelumnya, dan fungsinya itu lebih kepada untuk merapikan administrasi tiap departemen. Jadi sekretaris departemen itu bakal banyak membantu ketua departemennya dalam hal mengurus rapat, terus mencatat notula, mencatat evaluasi, mencatat prosedur, mengarsipkan semuanya juga tadi hasil-hasil rapat, terus mengarsipkan notula-notulanya. Kemudian juga misalkan ingin membuat Google Forms, itu juga menjadi tanggung jawab sekretaris departemen. Mungkin aku sambil share screen juga. Ya, jadi tugas sekretaris departemen itu bekerja sama dengan ketua departemen untuk merencanakan rapat, termasuk mengumumkan waktu dan tempat rapat, mencatat hasil rapat, menyebarkan notula hasil rapat, terus juga membuat kalender program kerja tiap departemen. Jadi kan tadi udah bahas matriks ya. Di matriks kan sudah ada prediksi kapan tiap program akan dilaksanakan. Kemudian matriks ini merupakan kayak akar dari sebuah kalender. Jadi setelah bikin matriks itu
langkah selanjutnya adalah bikin kalender, bikin tanggal fixnya kapan program mau dilaksanain. Jadi bikin dari yang jangka pendek dulu, yang 3 bulan pertama dulu. Sorry, bukan 3 bulan, 4 bulan pertama, jangka pendek. Kemudian mengarsipkan notulen dan laporan secara daring, bertanggung jawab atas pembuatan Google Forms, dan berkoordinasi dengan sekretaris harian. Terkait apa? Terkait permintaan surat, terus peminjaman akun Zoom, mungkin seperti itu. Nah, kenapa kita merasa perlu untuk menunjuk sekretaris departemen? Karena supaya pertama, ya arsip tiap departemen itu rapih dan bisa menjadi warisan yang berharga bagi kepengurusan selanjutnya. Mungkin sekian. Mungkin setelah ini malam ini ya, aku dan Apin mungkin akan meminta nama-nama dari tiap koor untuk sekretaris untuk anggotanya siapa yang akan ditunjuk menjadi sekretaris departemen. Apa ada tambahan dari Apin mungkin? Mungkin sedikit aja. Jadi untuk pemilihan sekretaris departemennya itu mungkin seminimal mungkin teman-teman yang setidaknya paham pakai Word lah minimal atau Excel. Jadi nggak usah yang muluk-muluk. Misalkan harus berpengalaman sekretaris gitu. Ya itu aja sih mungkin. Dan tadi juga kayaknya tadi sempat disinggung ya untuk pemilihan ada juga bendahara per departemen ya. Nah, itu mungkin lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh Buya. Gimana itu bendahara per departemen, teknisnya kerja-kerja itu gimana. Oke. Masuk nih Mas Apin. Ya, silakan Bu. Ya, untuk ini ya ngingetin ini tentang faktura ya. Faktura nanti kan setiap bulan kita tagih kan, maksudnya setiap laporan per bulan kita tagih. Jangan lupa faktura tuh sih itu mereka dokumen, salah satunya ya faktura itu. Jadi bisa memungkinkan kita mendapatkan duit banyak ketika fakturanya juga banyak gitu. Di faktura jangan lupa disimpan. Kalau nggak disimpan ya maksudnya takut lupa gitu ya, dipoto aja nanti kirimin ke saya pas atau Mbak Junita pas laporan per bulan gitu aja. Udah Bu. Ada lagi Bu? Sudah sambung. Oke. Terkait bendahara per departemen mau dijelaskan nggak Bu? Atau nanti aja. Oh, bendahara per itu tadi jangan lupa ngumpulin faktura dia. Oh iya. Bendahara per departemen jangan lupa ngumpulin fakturanya itu. Untuk masalah catatannya kita kan udah ada template-nya, nanti kita kasih per bulan, kita kasih tinggal masukin doang gitu maksudnya. Nah, yang penting ya itu faktura itu penting. Kalau PPI kan ya kita masih ada inilah musamaah lah ya, yang enggak kayak yang di KBRI kan mungkin faktura terlalu ketat banget kan, karena mereka pun diaudit kan. Jadi setiap pengeluaran harus ada fakturanya. Kalau kita ya yang tapi tetap sih faktura kita tetap masih bisa terima misal nggak ada fakturanya, cuman tetap diusahakan pertama kali minta harus faktura. Kalau belanja pakai duit organisasi atau duit apa, duit organisasi misalnya instansi yang duit bersama itu harus ada fakturanya gitu. Sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih Bu ya.
Oke, sebelum kita tutup, kita mungkin Pak Ketua ada kata penutup mungkin atau Pak Wakil yang disampaikan sebelum kita benar-benar tutup acara kali ini, rapat kali ini. Siap. Ya. Ya, terakhir mungkin ya. Teman-teman mungkin dijaga keakrabannya. Ya, kayak kemarin saya sampaikan ya, semakin banyak interaksi kita, semakin mungkin ketersinggungan itu semakin besar kemungkinannya gitu ya. Karena kan sering ngobrol, sering kerja bareng, nanti lihat temennya kita kerja, lihat temennya leha-leha kan kadang sakit hati juga gitu. Makanya tolong inisiatifnya itu dibangun kembali. Tanyain ke koornya kayak misalnya, Jangan sungkan. iya jangan sungkan, saya punya ide nih gitu. Disampaikan ke koornya. Buat kami juga sebagai ketua dan wakil, sampaikan kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal di hati kalian, misalnya Ganjel tuh. misalnya ngingetinnya tolong jangan kayak gitu gitu misalnya. Karena kan kami ini bagian pengawasan eksekusinya di teman-teman semuanya. Saya punya ide bagus, tapi kalau teman-teman nggak mau eksekusi ya untuk apa gitu kan. Makanya saya nanti ke depan bakal banyak nagih bahasanya gitu ya. Program ini kira-kira mau dilaksanain kapan gitu. Yang semoga saya bisa menegur dengan bisa diterima sama teman-teman gitu ya. Bukan menegur lah, bahasanya mengingatkan. Mengingatkan. Saling mengingatkan juga kalau memang saya ada kesalahan ya. Terima kasih kesediaannya lagi-lagi teman-teman bergabung di Kabinet Arunika ini. eh ya, ya sih cukup. Respect. Oke, kita dokumentasi ya. Masing-masing buka kameranya boleh. Rapat perdana kepengurusan Kabinet Arunika. Ayo teman-teman dibuka kameranya. Ustaz. 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 Masuk woi kepalamu. Kamu masuk kepalanya. Mau nggak masuk ul? Kamu dim sih nggak masuk dim. Melu. Ayo. Yo. Mas Mufti. Boy dicari Mas kerja. Mas Buya bersama Pak Bowo. Farhat. Wait. Oke. Ayo masih ditunggu. Nova Tasnim, Sania Nawira Rufil Mufti, Ayasi. Mat Sayyid. Ayas. Oke. Ustaz di kereta. Oleh Hilmi. Di mobil. Oleh Hilmi. Apa ya? On Mbak cam Yasmin ini. siap? SS. Nih. Ayas gelap ya. Betul. Kamar pojok Irsyad itu. Sebelum ya. Satu. Belum. Bentar, tunggu bentar. Belum. Udah siap belum? Kiwir. Kiwir. Nah. Hitung nih. 1, 2, 3, senyum. Bentar. Buya. Nah. Ulang. Lagi. On cam. 1, 2, 3, senyum. Apa sih ini pelik-pelik? Iya. Lagi enggak? Foto tinggal. Lagi.
Oke, cukup ya. Ulang. Yuk. Lagi. Tuh, Ucil baru muncul. 2, 3. Dah. Kita lihat dulu SSN-nya masuk apa enggak. Ustadz, lagi di mana Ustadz? Lagi di bis itu kayaknya. Ustaz. Ya, Mas Alvin, tutup lu. Oke, cukup ya teman-teman. Ya, mari kita Mas Najib tutup rapat kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua antusiasmenya. Semoga kita bisa hadir kembali pada rapat berikutnya, rapat pleno. Sampai jumpa. Terima kasih, silakan boleh. Ya, Terima kasih. Terima kasih juga Bang. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Terima kasih semuanya. Riak. Riak di grup keluarga, riak, please riak, share. Dipaksa orang duluan. Chelsea juara. Kalah. Ngapuk. Chelsea jelek. Dosa.